Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang baik. Saudara, memasuki Ramadan dan Idul Fitri, harga beras sering naik. Pemicunya permintaan tinggi sedangkan persediaan menipis. Kondisi semakin rumit di mana Ramadan berada di fase puncak atau akhir musim penghujan. Beberapa petani padi gagal panen karena banjir, kelembapan tinggi, dan hama. Produksi padi terancam menurun, serapan gabah berkurang, dan pasokan beras ke pasar tidak normal. Belum lagi adanya mafia beras dan tengkulak nakal yang sering memainkan harga beras kala permintaan pasar meningkat. Lantas seperti apa upaya pemerintah untuk menjaga persediaan beras tetap aman dan harganya stabil, terutama saat Ramadan dan Idul Fitri? Kita bahas selama 30 menit ke depan bersama saya Pia Mediana dalam Sapa Jember hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Kali ini sudah hadir bersama saya di studio Kompas TV Jember. Beliau adalah pimpinan Bulog Cabang Jember, Muhammad Ade Saputra. Assalamualaikum Mas Ade, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Pia, kabar baik. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah bergabung di Sapa Jember. Dan Mas Ade, kita kali ini membahas sebuah anomali. Walaupun memang kita memasuki sudah musim Ramadan di mana umat Islam melakukan puasa, tetapi permintaan akan bahan pangan ini justru meningkat. Walaupun anomali ini tidak hanya sekadar menjadi dampak negatif, tetapi juga ada positifnya begitu. Yeah. Dan biasanya komoditas yang paling mengalami lonjakan adalah beras. Seperti apa lonjakan yang terjadi di tahun ini? Apakah begitu signifikan dari bulan-bulan sebelumnya? Ya, tentunya kalau untuk di tahun ini terjadi lonjakan tidak terlalu tinggi, Mbak Pia ya. Nah, karena kalau kita lihat masih dalam taraf normal. Seperti yang kami lakukan pengamatan bersama Dinas Perindak di Kabupaten Jember, itu untuk harga beras medium masih di angka sekitaran 12.700-an. Nah, memang di atas saya, tetapi di situ kan masih dalam kategori aman lah kalau kita sampaikan. Oke, baik. Kalau misalkan harga untuk per 5 kg di Bulog sendiri berapa, Mas Ade? Kalau di Bulog sendiri itu sekitar 65 ribuan. Kalau headnya 12.500 itu kan menjadi kalau setara per kilonya kita lihat di sekitar 65 ribuan sampai 66 ribuan. Oke, baik, masih di taraf aman ya, taraf Mas Ade. Ya. Nah, terkait dengan penyuplai produksi beras selama ini di Kabupaten Jember ini kebanyakan memang dari impor atau justru kita memang menyerap dari produksi petani sendiri, Mas Ade? Ya. Jadi kalau untuk di tahun 2025 ini kita masih menerima itu stok beras impor yang merupakan bagian dari penugasan pemerintah melalui Badan Pangan Nasional. Nah, tentunya stok yang beras kita yang ada di gudang Bulog Jember saat ini sebagian besar masih ada beras impor atau beras LN. Dan ini tujuannya untuk mencukupi ketersediaan pasokan dan pangan serta stabilisasi di Kabupaten Jember. Nah, kemudian kalau untuk serapan lokal kita juga sudah melakukan penyerapan mulai dari akhir Januari kemarin kita telah melakukan serapan gabah maupun beras di tingkat petani di Kabupaten Jember. Baik, berarti penyerapan dari produksi padi lokal ini tetap diutamakan begitu ya? Betul. Dan diupayakan semaksimal mungkin. Yeah. Mas Ade, terkait dengan ada masa-masa di mana lonjakan sebuah permintaan beras ini meningkat, salah satunya di Ramadan dan Lebaran begitu. Apakah memang karena permintaan yang meningkat dan persediaan menipis atau justru ada permainan bagi pedagang ataupun mafia beras begitu yang biasanya kerap terjadi? Ya, jadi banyak faktor yang menyebabkan kenaikan harga beras. Itu yang pertama kelangkaan. Kelangkaan ini disebabkan oleh karena tingginya permintaan dari konsumen sementara ketersediaan yang di pasaran itu berkurang. Faktor yang kedua juga itu termasuk dalam kategori cuaca ekstrim. Nah, ini kan ada faktor internal dan eksternal Mbak Pia ya. Nah, kalau untuk faktor eksternal ini yang cuaca ekstrim itu dapat mengurangi, memundurkan masa panennya. Yeah. Kemudian sehingga jumlah produksi beras itu tidak terlalu banyak. Kemudian kebalikannya, ada juga itu faktor La Nina atau kekeringan. Kalau itu terjadi kekeringan di areal suatu pertanian, itu bisa menyebabkan penurunan produksi beras. Dan ada lagi yang disebabkan oleh faktor tingkat suku bunga diskonto. Kemudian ada lagi juga itu yang spekulasi oleh pedagang. Nah, sementara untuk kegiatan-kegiatan itu juga pembatasan kebijakan pemerintah itu yang menjadi suatu pertimbangan juga terhadap lonjakan harga beras. Jadi tidak hanya ada semacam tengkulak atau di lapangan, tentunya ini kan karena permintaan ini kan
kualitas beras di pasaran itu apabila terjadi permintaan yang tinggi terhadap beberapa merek beras. Misalnya kan kualitas beras ini rendah. Masyarakat ingin kualitas beras itu yang bagus. Yeah. Nah, sementara untuk kualitas beras yang bagus ini terbatas di pasaran. Jadi ketika kenaikan harganya itu terjadi pada tahapan beras yang kualitas yang cukup tinggi. Seperti itu. Nah, untuk kualitas beras sendiri, ini apakah merata, Mas Ade? Apakah memang harus impor yang dianggap kualitas baik, justru petani lokal yang kurang baik, atau bagaimana? Ya, tentunya kalau untuk kualitas beras itu sendiri, itu sebenarnya terhadap penanganan awal ya, dari sektor hulurisasi maupun hilirisasi. Nah, di sini kan kalau kita lihat, kalau memang untuk menjaga kualitas beras yang ada di pasaran itu, kita juga harus memahami dulu dari pertama, teknologi pasca panennya seperti apa, kemudian varietas unggulnya seperti apa, kemudian tingkat keamanan aspek kualitasnya. Nah, jadi tentunya mengenai kualitas beras ini juga itu harus kita sama-sama melihat bahwa kualitas beras yang kita lakukan penjualan di pasaran itu merupakan benar-benar yang baik, sehingga mutunya selalu terjaga. Bukan berarti beras impor itu juga lebih baik, tidak juga, karena rata-rata di konsumen di Indonesia ini juga menikmati beras hasil produsen petani Indonesia. Dari Bulog sendiri apa juga melakukan pengawasan terhadap hasil panen yang dilakukan oleh petani lokal dan menjadi sebuah upaya untuk menjaga kualitas mereka, Mas Ade? Iya, jadi itu kalau di Bulog sendiri ada yang namanya pengelolaan, pengelolaan di sektor pengamanan kualitas. Kalau Bulog ini kan kita selalu melakukan yang namanya sosialisasi dan edukasi bahwa setiap beras itu masuk ke gudang Bulog, kita lakukan dulu pengecekan kualitasnya. Standarnya sudah ada, yang pertama kadar airnya, kemudian kadar patahnya, menirnya, kemudian kadar brokennya. Nah, itu semua harus kita kaji sehingga untuk penyimpanan di tahap berikutnya itu kita lakukan lagi monitoring terhadap suhunya. Sehingga kelembapan udara yang ada di gudang, sirkulasinya itu sangat baik. Dan tentunya beras tersebut memiliki daya tahan simpan yang lebih lama. Dan juga kita lakukan pengendalian terhadap hamanya. Tadi Mas Ade sempat menyinggung soal bagaimana cuaca ini menjadi hal yang cukup signifikan mempengaruhi bagaimana hasil panen padi, begitu. Apakah ada upaya untuk bisa menjadi upaya petani menanam ini dengan teknologi yang lebih baik? Seperti halnya irigasi tetes atau seperti apapun cara agar petani kita tidak hanya mengandalkan cuaca dan hujan begitu. Ya, tentunya kan ada beberapa teknis ya. Di sini kan ada yang namanya lahan itu irigasi teknis dan irigasi non teknis. Ada yang berupa tada hujan maupun sawah irigasi. Nah, dengan adanya dukungan dari pemerintah, kebijakan yang disampaikan oleh Bapak Kementerian Pertanian melalui sinergi mereka terhadap TNI, itu benar-benar sebenarnya saya mendukung. Bahwasanya kegiatan seluruh bantuan dari pemerintah itu untuk pertanian, nah ini kan sifatnya untuk meningkatkan produktivitas dan pengelolaan serta menghasilkan suatu produktivitas kualitas beras atau gabah yang cukup baik, seperti itu. Mas Ade, terkait dengan bagaimana kelangkaan beras ini, apa ada kemungkinan adanya pedagang ataupun spekulan yang nantinya biasanya memanfaatkan adanya permintaan dari masyarakat yang meningkat ini, mereka akhirnya menyimpan stok itu untuk bisa dikeluarkan ketika permintaan sedang meningkat? Ya, jadi tentunya kalau untuk hal seperti ini, kalau spekulan itu kan pasti ada. Karena kan pemahaman spekulan ini bukan berarti pedagang itu sendiri yang menjadi spekulasi, tetapi kadang-kadang konsumen juga menjadi pedagang tiba-tiba pada saat itu kondisinya. Bisa jadi. Jadi ketika seandainya ada barangnya Bulog misalnya di pasaran ya kan, di pedagang atau di toko ini, nah si konsumen ini membeli dan menjualnya kembali dengan harga yang cukup tinggi dengan melihat kondisi seperti ini. Nah, tetapi kalau antisipasi kami sendiri, masyarakat tidak perlu khawatir karena Bulog juga akan selalu memberikan pelayanan yang lebih kepada seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Jember, khususnya itu dengan bekerjasama beberapa pedagang retail yang ada di masing-masing perkampungan melalui rumah pangan kita, jaringan bisnisnya Bulog, dan itu tentunya kerjasama sinergi kami juga nanti ke Bundesma itu bisa mendukung untuk program pencapaian terhadap stabilisasi harga. Baik, semakin menarik diskusi kita Mas Ade, namun kita perlu rehat sejenak terlebih dulu, dan saudara tetaplah bersama kami, Sapa Jember akan segera kembali.